Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi kelas 12 yaitu pautan dan pindah silang. Nah, apa yang dimaksud dengan tautan atau pautan yaitu keadaan di mana gen-gen pada lokus yang berbeda ini tidak dapat berpisah dalam proses pembentukan gametnya. Ya, kalau misalnya kemarin kita belajar di hibrid, dalam proses di hibrid itu dua sifat berada pada dua kromosom yang berbeda. Nah, pada kali ini kita akan belajar jika dua sifat tersebut berada pada satu kromosom yang sama. Nah, karena kromosom ini atau gen-gen ini terletak pada kromosom yang sama, dan jaraknya dekat, akibatnya adalah pada proses pembentukan gametnya, mereka itu tidak bisa mengekspresikan gennya secara bebas sehingga gen-gennya itu akan tetap bersama. Nah, tautan ini mengakibatkan dalam proses pembentukan gamet itu jumlahnya menjadi lebih sedikit. Ya. Nah, kita lihat di sini untuk contohnya, sebagai contoh adalah gen yang mengatur warna badan dan bentuk sayap pada Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster ini adalah lalat buah, di mana lalat buah ini ada yang badannya abu-abu dan ada yang badannya hitam. Kemudian ada lagi sayap. Untuk sayap pada Drosophila, ini sayap panjang itu yang normal dengan sayap pendek yang tidak normal. Nah, untuk warna badan dan sayap pada Drosophila ini, mereka terletak pada satu kromosom yang sama. Akibatnya adalah untuk proses pembentukan gametnya, mereka tidak akan sebebas jika dua sifat ini berada pada dua kromosom yang berbeda. Sebagai contoh, saya ambilkan di sini. Kalau misalnya Drosophila bertubuh abu-abu sayap panjang bersifat heterozigot dengan genotipnya G besar, G kecil, L besar, L kecil, dalam pembentukan gamet secara normal ini akan mempergunakan rumus 2 pangkat N, sehingga hasilnya adalah G besar, G L besar, G besar L kecil, G kecil L besar, dan G kecil L kecil. Tetapi karena dua sifat ini berada pada satu kromosom yang sama, sehingga kita lihat gambarnya di sini ya, G dan L berada pada kromosom yang sama, sehingga ketika terjadi proses pembelahan seperti ini, pada saat pembelahan meiosis, mereka tidak bisa bersegregasi secara bebas. Dua sifat ini akan pergi ke satu tempat, ke kutub yang sama secara bersama-sama. Akibatnya dalam proses pembentukan gennya di sini hanya dapat dua, yaitu G besar L besar dan G kecil L kecil. Kemudian yang berikutnya kita langsung saja ke contoh persilangannya. Individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C kecil C kecil, di mana gen A linkage atau terpaut dengan B kecil, ya, maka akan dihasilkan berapa macam gamet. Nah, karena A dan B terpaut, berarti A dan B ini berada pada kromosom yang sama, sehingga gen A dengan B tidak bisa bersegregasi secara bebas. Kalau C, gen C-nya ini, kecil-kecil ini, berada pada kromosom yang berbeda, sehingga mereka bisa bersegregasi secara bebas. Nah, jadi kalau digambarkan nih seperti ini. Ini A dengan B terletak pada kromosom yang sama. Ini A, B. Sedangkan C terletak pada kromosom yang berbeda. Karena dia dia katakan tidak linkage, sehingga kalau tidak linkage berarti dia terdapat pada kromosom yang berbeda. Nah, kalau misalnya mengikuti aturan biasa, maka jumlah gametnya lebih banyak, tapi di sini hanya terdapat 4 gamet saja, yaitu A besar, B besar dengan C besar, A besar, B besar dengan C kecil, A kecil, B kecil dengan C besar, dan A kecil, B kecil dengan C kecil. Ya, jadi gametnya ada 4 macam.
Kita lanjutkan dengan contoh yang berikutnya. Misalnya Drosophila jantan abu-abu sayap panjang dengan genotip G besar G kecil L besar L kecil dikawinkan dengan betina hitam, badannya hitam, sayapnya pendek, G kecil G kecil L kecil L kecil. Pada gen G dan L maupun gen G kecil dan L kecil terjadi pautan. Dari hasil perkawinan tersebut akan diperoleh keturunan dengan perbandingan genotip seperti apa? Nah, cara menyelesaikannya adalah seperti ini. Kita tulis terlebih dahulu untuk badan abu-abu sayap panjang itu G besar G kecil L besar L kecil dengan badan hitam sayap pendek G kecil G kecil L kecil L kecil seperti yang ada di soal. Nah, untuk abu-abu sayap panjang, karena tadi dikatakan bahwa jika dia terpaut, sifatnya ini hanya memiliki dua macam gen saja. Nah, Anda tidak usah bingung, kita ambil saja yang besar, yang dominan G besar dengan L besar, G kecil dengan L kecil. Ke depan dengan depan, belakang dan belakang ya. Sedangkan hitam sayap pendek hanya satu saja, yaitu G kecil L kecil. Nah, kita lihat di sini, kita buat kotak punet untuk persilangannya, dan persilangannya pun akan menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan peristiwa di hibrid biasa. Di sini G besar L kecil disilangkan dengan G kecil L kecil, hasilnya G besar G kecil L besar L kecil, lalu G kecil G L kecil dengan G kecil L kecil, hasilnya adalah G kecil L kecil, G kecil G kecil L kecil L kecil, sehingga perbandingannya hanya diperoleh dua saja, yaitu 1:1, yaitu abu-abu sayap panjang 1 dan hitam sayap pendek 1. Kemudian kita lanjutkan dengan peristiwa pindah silang. Nah, pindah silang ini, apa yang dimaksud dengan pindah silang? Pindah silang adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan kromatid kembarannya dari sepasang kromosom homolog. Nah, biasanya peristiwa ini terjadi pada saat kromosom homolog itu berpasangan, berdampingan, yaitu pada saat fase pakitem. Yang menyebabkan Nah, produksi kita lihat di sini gambarnya ya, kalau misalnya terjadi pindah silang. Nah, kita bisa lihat di sini, misalnya ini ada kromosom homolog ya, yang biru dengan yang merah, dengan genotipnya A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Maaf, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Nah, ini untuk kakinya yang ini, nih, ya seperti ini ya. Kemudian untuk kaki yang satunya lagi kecil-kecil semua seperti ini. Nah, kemudian terjadi pindah silang. Pindah silang itu kakinya tukeran, kakinya bertukar pada saat kromosom homolog berdampingan sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini terjadi pertukaran kaki. Ya, di sini yang asalnya C besar bertukar menjadi C kecil, sedangkan di sini yang asalnya C kecil bertukar menjadi C besar. Nah, proses pindah silang ini memungkinkan terjadinya rekombinasi gamet sehingga gamet yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Gamet yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Nah, kalau tidak terjadi pindah silang, gamet yang dihasilkan hanya dua, yaitu A besar, B besar, C besar, A kecil, B kecil, C kecil. Tapi karena dia sudah mengalami pindah silang, maka variasi gametnya menjadi lebih banyak, yaitu A besar, B besar, C besar, A besar, B besar, C kecil, A kecil, B kecil, C besar, dan A kecil, B kecil, C kecil. Nah, dalam peristiwa pindah silang tersebut akan terbentuk kombinasi parental dan kombinasi rekombinan. Kombinasi parental ini adalah kombinasi yang asli tanpa pindah silang. Sedangkan kombinasi rekombinan adalah kombinasi yang terjadi setelah dia mengalami proses pindah silang. Sehingga kita bisa menentukan nilai pindah silangnya atau disebut juga dengan NPS ya. Nah, nilai pindah silangnya ini adalah mempergunakan rumus seperti ini. Jadi NPS sama dengan KB atau kombinasi rekombinan per jumlah total, yaitu kombinasi rekombinan dan kombinasi parental kali 100%. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh soalnya. Contoh soalnya kita lihat
Drosophila abu-abu sayap panjang dengan sudah ditentukan di sini genotipnya G besar, G kecil, L besar, L kecil, dikawinkan dengan betina hitam sayap pendek, G kecil, G kecil, L kecil, L kecil. Nah, di sini disebutkan gen L, G besar, L besar, dan G kecil, L kecil itu terjadi pautan dan ada kata-kata di sini pindah silang. Dari hasil perkawinan tersebut akan diperoleh keturunan dengan perbandingan seperti apa. Nah, di sini hasilnya adalah seperti ini. Jadi karena dia mengalami proses pindah silang, ya dengan gambar seperti ini, untuk kombinasi awalnya itu hanya 2 gametnya, G besar, L besar, G kecil, L kecil. Tapi karena dia mengalami pindah silang, maka dia memiliki gamet yang mengalami atau hasil rekombinan, yaitu G besar, L kecil, seperti di sini, ini tukeran kaki, dan G kecil, L besar. Sehingga macam gametnya setelah mengalami pindah silang, untuk yang betina, G besar, L besar, G besar, L kecil, G kecil, L besar, dan G kecil, L kecil. Sedangkan untuk yang manakah yang termasuk dalam kombinasi parental? Ini yang tidak pindah silang, cuma 2, G besar, L besar, G kecil, L kecil. Sedangkan untuk yang kombinasi rekombinannya ini, G besar, L kecil, dan G kecil, L besar. Sehingga, sedangkan yang ini, genotip yang G kecil, G kecil, L kecil, L kecil hanya memiliki satu kemungkinan gamet yaitu G kecil, L kecil. Setelah kita silangkan membuat kotak punet seperti ini, maka hasilnya adalah perbandingannya adalah abu-abu panjang 1, abu-abu sayap pendek 1, badan hitam sayap panjang 1, dan badan hitam sayap pendek 1. Jadi 1:1:1. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal untuk bagaimana cara menghitung nilai pindah silang. Nah, di sini di soalnya, pada Drosophila melanogaster normal, tubuh warna kelabu, ya warna kelabu ini abu-abu, sayap panjang, dominan terhadap warna hitam sayap pendek. Nah, disilangkan kelabu sayap panjang G besar, G kecil, L besar, L kecil, dengan Drosophila hitam sayap pendek G kecil, G kecil, L kecil, L kecil. Nah, dalam suatu eksperimen hasilnya sebagai berikut. Abu panjang 960, hitam pendek 740, hitam panjang 120, dan kelabu pendek 180. Berapakah nilai pindah silangnya? Nah, kita kerjakan dengan mempergunakan rumus yang tadi, yaitu NPS sama dengan KB per jumlah total kali 100%. Nah, kita silangkan terlebih dahulu. Di sini adalah untuk G besar, G kecil, L besar, L kecil. Ini disilangkannya dapatnya seperti ini. Nah, kita harus mengetahui dulu mana yang kombinasi rekombinan dan mana yang kombinasi parental. Nah, untuk yang kombinasi yang parental ini yang ini. Ya, karena kalau nggak pakai pautan, itu adanya cuma dapatnya 2 kan yang ini. Ya, berarti yang kombinasi parental adalah badan abu-abu sayap panjang dan hitam sayap pendek. Sedangkan yang kombinasi parentalnya adalah yang saya beri warna biru ini. Karena ini adalah hasil pindah silang, yaitu abu-abu sayap pendek dan hitam sayap panjang. Nah, kita tinggal memasukkan saja ke dalam rumus, yaitu di sini nilai pindah silang. Jadi yang biru ini adalah yang rekombinannya, yaitu warna kelabu sayap pendek dan hitam sayap panjang. Jadi 120 per 180 dibagi dengan jumlah total 960 ditambah 740 ditambah 120 tambah 180 kali 100%. Hasilnya adalah 15%. Mudah bukan cara mengerjakannya? Baik, Sekian presentasi dari kami. demikianlah Terima kasih akhir sudah dari mendengarkan video dan jangan saya lupa kali mendengarkan. ini. Semoga berkah Semoga hidayah. video ini membantu Assalamualaikum kalian untuk warahmatullahi belajar wabarakatuh. Selamat materi pagi, pautan dan siang, pindah sore, dan silang. malam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.